Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah cara Allah menunjukkan kehebatannya. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah Allah sedang sombong. Makanya pakai kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Mengapa pakai kalimat tasbih? Karena Allah sedang takjub dengan dirinya. Allah sedang membanggakan diri. Allah sedang menyombongkan diri. Saya tanya, Bu, Allah itu boleh sombong gak sih? Ya iya dong. Allah satu-satunya yang berhak sombong. Makanya kalau ada manusia sombong gak bisa masuk surga. Walaupun pakai udeng-udeng jedut plafon, walaupun janggutnya tekan udel Pak, walaupun kerudungnya nyengser di tanah, saking panjangnya kerudung sampai tanah, nyapu halaman gak pakai sapu lidi, pakai kerudung, umpama nih. Tapi kalau takabur, ada minal kibr, ada bagian dari kesombongan di dalam dirinya, di dalam hatinya, walau sebesar biji darah, maka haram masuk surga, halal baginya neraka. Karena cuman Allah yang boleh sombong, Allah yang berhak takabur. Makanya kita manusia nggak boleh sombong. Ada nggak sih manusia sombong? Banyak. Orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. At-takabbur minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong jelek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pintar sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek, rusak malamnya Pak. Ada nggak sih orang jelek sombong? Yang mana Bu? Oh, nggak ada di sini mah cantik semua ya. Jadi Allah yang berhak sombong, Allah yang boleh sombong. Allah sedang menyombongkan dirinya, memamerkan kekuasaannya. Nah, Nabi menceritakan malam itu, kata beliau, utitu bil buraq, utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku numpak buraq, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Sukajaya. Oh, Palestina, betul. Sampai di Palestina atau Masjid Al-Aqsa. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Makanya Bapak Ibu, Isra itu minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Makanya yang pertama kita dapat malam ini adalah momentum Isra wal Mi'raj ini adalah cara kita menyemangati diri kita untuk memakmurkan masjid musola. Musola kita ini kalau subuh penuh enggak? Penuh sama nyamuk. Mubang-mubang kemana-mana. Dulu Abah Rosid, saya diingatkan beliau waktu saya on air 2012 di radio 10 tahun yang lalu. Abah Rosid nanya, Ustadz, kalau sholat di musola masjid sendirian, nggak ada makmumnya, niat sendirian atau niat berjamaah? Niat berjamaah, imaman.
Karena ngapa? Pahalanya pahala berjamaah. Orang yang sudah berangkat ke masjid jadi dapat pahala berjamaah. Walaupun dia sholat sendirian, walaupun dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok, nggak ada yang lain, malaikat yang ngamum di belakang. Makanya Nabi sholat di Masjidil Aqsa sendirian, begitu noleh kaget Nabi, di belakang penuh malaikat yang jadi makmum. Jadi kalau kita sholat ke masjid mushola sendirian, makmumnya malaikat, bukan demit kuntilanak. Nanti bulu kuduk merinding lagi kabur. Jangan. Soalnya begini Bapak Ibu, Indonesia ini masjid terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjid di Indonesia ini 800.000 masjid. Belum musola lu. Musolanya 700.000, katakanlah didikit-dikitkan. Berarti di Indonesia ini ada 1,5 juta. 1.500.000 masjid dan musola terbanyak sedunia internasional. Yang ranking 1 provinsi Jawa Barat. Jawa Barat itu 60.000 masjid hampir, belum musola. Dengan musola di atas 100.000 itu. Yang ranking 2 Jawa Tengah, 50.000 lebih masjid. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 hampir 50.000. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, keren. Lampung ini keren Pak. Ranking 5 masjidnya 12.000, belum musola. Jadi musola nggak dihitung, 12.000 itu masjid. Saking banyaknya, masjidnya banyak, masjidnya megah, tapi punya masalah, kosong. Yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Masjid megah, masjid mewah, masjid banyak tapi kosong. Makanya ada cerita muadzin kampung namanya Mbah Slamet. Adzan jam 11 malam. Ketua RT warga datang, Mbah Slamet diteriakan, "Mbah, sampean wis edan. Ini jam 11 malam ngapain adzan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, "Tadi pas isaan sudah tak adzani. Kalian gak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok podo ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula." Pinter. Makanya Abah Rosid nanti kalau musola sepi adzan jam 12 malam. Paling Pak RT bawa pentungan. Mau mentung gak berani, kualat lo, jangan macam-macam. Kadang-kadang juga yang repot begini. Kalau yang datang ke masjid musola geblek semua. Imam geblek, makmum geblek. Karena yang datang, yang pintar-pintar nggak pada nongol. Akhirnya ada kejadian pas subuhan, dorong-dorongan jadi imam. Terpaksa yang paling tua Mbah Slamet tadi yang jadi imam. Kata Mbah Slamet, "Aku nggak hafal kunut, udah Mbah nggak usah kunutan, nggak apa-apa, yang penting subuh." Oke, kata Mbah Slamet. Masuk dia pengimaman, rakaat pertama lancar. Bacaannya Al-Fatihah, kulhu, itulah yang apal. Begitu rakaat kedua muncul masalah. Habis membaca Fatihah, Mbah Slamet diam. Enggak membaca surah. Ya makmum di belakang kan ngode. Udah tambah rame yang Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, "Boleh membaca kulhu lagi enggak?" Kata makmum, "Boleh Mbah, hancur salat." Maka yuk kita makmurkan masjid musola. Ya yang sempat ya Pak. Kalau belum pulang kerja ya dimaklum. Cuman kita makmurkan musola, kita makmurkan masjid. Mudah-mudahan kita semua berkah dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Nabi masuk masjid sholat 2 rakaat. Walaupun saya perlu ingatkan juga Bapak Ibu, kita bangun masjid itu nggak perlu mewah Pak. Makanya saya setuju dengan ajengan-ajengan. Abah-abah kita itu kalau sudah dibangun begini jangan bongkar pasang. Ini nih sedekah jariah orang. Betul nggak kira-kira? Kita ini gatel banget kadang bongkar pasang gitu ya. Ganti takmir dikit, ganti granit. Nanti takmir berikutnya ganti marmer, gatel. Soalnya begini Bapak Ibu, kita nanti kalau kata Gus Bah akan diaudit syar'i. Kalau kita hanya ngebangun masjid ada audit syar'inya loh. Dihisab oleh Allah nanti kita.
Makanya kata Gus, bagus mana mempermewah masjid sama nyantun santri yang sedang mondok. Kan begini soalnya Pak. Kalau cuman punya bangunan masjid, tapi anak-anak kita nggak mondok, hilang ilmu. Agama akan menjadi lemah kalau tanpa orang berilmu. Cuman Bapak Ibu, kalau kita nyantun anak mondok, anak kerabat, anak tetangga, kita bantu sahriyahnya di pondok pesantren, barokah ilmu, agama terjaga, ilmu terjaga. Karena kadang-kadang saya prihatin Pak, santri itu sampai nyuri duit kawannya loh. Yang saya sampai nangis itu begini Bu, santriwati nyuri pembalut, nyuri softtek temennya. Dia bukan pencuri loh Pak, dia bukan maling. Mungkin mak bapaknya nggak ngirim, mau ngirim nggak ada yang dikirim. Akhirnya karena sudah balik kan, tiba datang bulan nggak kebeli softtek, maling. Makanya saya nggak setuju betul santri-santri dikeluarkan dari pondok itu Pak, kalau cuma alasan begitu modelnya. Nah ini kan perlu dipikirkan oleh kita semua. Makanya terus terang Bapak Ibu, saya kenceng mengkritik Masjid Al-Jabar Jawa Barat itu, karena dibangun pakai duit 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar Bu. 1000 miliar itu berapa nolnya? Nggak muat kalkulator. Coba jajal pencet di kalkulator, error kalkulator. 12 nolnya. Sedangkan di Jawa Barat masih banyak orang yang rumahnya mau roboh, masih banyak tetangga masjid yang nggak bisa bayar daftar ulang anak sekolah, ya Pak ya. Masih banyak yang nggak bisa ngirim anak di pondok. Nah, kadang-kadang kita ini Pak hanya berorientasi kemewahan, hanya berorientasi kemegahan, tapi lupa dengan kepedulian sosial. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Lu kok bisa? Kita pakai logika sehat kita. Kalau kita bangun masjid mewah Pak, orang kata apa? Wow, nyak masjid cawa wow guna. Paling banter agak religius, subhanallah masjidnya gede banget, mewah banget, emak-emak selfie. Ibu-ibu kalau diduitin sama Bunda Epa, jalan-jalan ke Masjid Al-Jabar mau nggak? Mau Pak, mau yakin saya. Nanti yang ziarah-ziarah Wali Songo Pak, yakin mintanya mampir ke Al-Jabar. Ya paling banter begitu kalau masjid mewah, tempat selfie. Paling banter begitu. Cuman kalau kita ngasih orang yang lapar, nggak kebeli beras, udah ngempet rasa lapar, pagi nggak sarapan, siang mulai keroncongan kerucak, sore mulai kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Tapi kok tumben di Sukajaya nggak ada yang mati ya. Kangen banget sama orang mati Pak, biar ada yang besekan. Ternyata nggak ada ngempet rasa lapar, malam nggak bisa tidur, anak sudah nangis, bini ngomong aja Pak. Tiba-tiba ada yang datang, namanya Ustadz Halimi. Wah, bawa beras, nggak habis-habisnya ngucap terima kasih. Makasih Pak Yai, makasih Pak Ustadz, sudah nyumbang kami doa yang segera diijabah. Dan tidak berhenti sampai di situ. Masuk kamar dia, sujud nggelar sajadah, sujud dan nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah utus orang yang dermawan kepada kami. Maka beruntunglah, berbahagialah yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Cuman begini Pak Ayai Halimi, kalau nyantun janda jangan dewekan. Kalau dewekan bahaya. Nyantun pertama, maaf ada janda nggak sih sini? Oh ada, maaf ya. Umpama ada, makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz baik betul. Bulan pertama, bulan depan nyantun lagi, makasih Pak Ustadz. Cuman Pak Ustadz yang baik, Pak RT mah nggak peduli sama kami. Mulai ngebanding-bandingin Pak RT kena cemes.
Bulan depan datang lagi itu yang ketiga. Makasih Pak Ustadz. Coba anak saya punya bapak kayak Pak Ustadz. Nah, jadi tuh barang jadi. Saya cuman ingin himbau Bapak Ibu, ya kalau kita cuman bermegah-megahan Bapak Ibu, ya kita jadi lalai. Saya sumbang saran ke peringatan Isra wal Mi'raj malam ini, umat muslim tidak boleh kehilangan kepedulian sosial. Dan saya sumbang saran, sedekah infak buat anak-anak yang sedang mondok, walaupun bukan anak dewek ya Pak, anak tetanggalah, anak kerabat, nengok santri di pondok, kemudian ngasih uang jajan, pahalanya dilipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Jadi begitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, Nabi masuk masjid, sholat 2 rakaat, thumma kharajtu. Kemudian kata Nabi, aku keluar di beranda masjid atau musalla, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan secawan susu. Nah, susu bener ini Pak. Secawan susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamar di tangan kiri. Susu tangan kanan, khamar tangan kiri. Enggak apa-apa. Khamar tangan kiri. Diambil nah. Ambil, enggak usah takut. Duduk ya. Duduk, pintar. Tak ulang lagi, bi ina'im min laban wa ina'im min khamrin. Secawan susu di tangan kanan, secawan khamar di tangan kiri. Khamar itu kalau bahasa kitanya tuak. Susu genderuwo. Susu juga Pak, tapi buat genderuwo, bukan buat kita. Nabi ditawarkan, pilih Muhammad, pilih susu atau khamar. Nabi mikir. Lo kok mikir Pak? Karena waktu itu khamar belum haram, masih boleh diminum. Waktu itu, bukan sekarang. Masih boleh diminum. Susu warnanya putih, khamar warnanya putih. Tapi ngomong-ngomong kopinya Pak, silakan. Kopinya diminum. Karena ada kata orang, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Ini yang cantik-cantiknya jangan diabaikan loh Pak. Dingin nanti dia beku rasanya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, Nabi disuruh milih. Fakhtartul laban, aku pilih segelas susu, kata Nabi. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Lo Jibril, umpama nih saya tadi milihnya khamar, apa jadinya? Kata Jibril, kalau engkau salah pilih Muhammad, yang kamu pilih khamar, maka itu akan menjadi alamat tanda umatmu bakal peler semua. Iya juga ya Pak. Nabi itu milihnya susu, yang teler masih banyak. Ya Pak ya. Nabi milihnya susu, yang narkoba masih banyak. Makanya pondokin anak kita Bapak Ibu, uang narkoba ini nakut-nakutin betul. Yang pakai narkoba itu sudah lintas profesi. Lurah tempo hari ditangkap mimpin rapat narkoba, camat ketangkep narkoba, bupati di Sumatera Selatan digerebek di rumah dinas narkoba, oknum anggota polisi jenderal loh Pak bintang 2 Teddy Minahasa narkoba. Kalau Sampok bukan narkoba, si Sampok ngebunuh anak buah. Lain lagi tuh. Tapi sama, jenderal bintang 2 TNI, oknum anggota TNI kolonel melati 3, bentar lagi brigjen. Jenderal bintang 1 bentar lagi digerebek di hotel pesta sabu-sabu. Oknum jaksa ditangkap narkoba. Oknum hakim berdinas di Provinsi Lampung ditangkap lagi pakai sabu-sabu. Ustadz ada dari Jember Pak. Ustadz dari Jember ditangkap pakai sabu-sabu. Begitu tanya penyidik kepolisian, ngapa Pak Ustadz pakai sabu-sabu? Biar kuat ceramahnya, kata dia. Nah, ternyata jamunya sabu-sabu Pak. Biar ngaji semalaman kuat, kata dia.
Ya ini apa jadinya umat kalau ustadznya kayak gitu model. Artis emang kebanyakan. Artis itu kalau kata orang artis dibayar mahal, tapi malah kelakuannya ngerusak moral bangsa, oknum. Tapi guru dibayar murah. Artis dibayar mahal, tapi kelakuannya merusak moral bangsa. Sedangkan guru dibayar murah, dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji, tambah murah. Nggak ada bayaran malahan. Coba terapin bayaran. Apa kata mak-mak? Nggak ikhlas guru ngajinya. Sadis omongan mak-mak nih Pak. Nggak ikhlas guru ngajinya. Kasihan loh guru ngaji itu. Kadang-kadang beras udah habis, bini mono nggak ada. Jangan dikira bini guru ngaji solehah semua. Banyak juga yang nggak solehah. Udah konsultasi sama kiainya, Pak Yai, gimana bini saya itu monyong aja. Kata Pak Yainya, tahanin, sabar. Minta restu sama Pak Kiai. Pak Kiai kalau tak lepas gimana? Jangan kualat nanti kamu. Nahaninnya itu ngempet rasa. Maaf ya bini-bini guru ngaji ya. Kalau ada umpama Pak, apalagi di kampung saya ini kan orang Ogan Pak. Kalau di kampung saya itu guru ngaji, beras nggak punya, bini udah monyong, ngaji berubah. Pakai ejaan orang Ogan itu Pak. Bada seba, yada siyah, roda sero, bayaro. Kan kalau cara di kampung itu jus ama tutup semua, nggak pakai itu ejaan jus ama. Pakainya itu tadi, bayaro itu. 1 jam tuh bayaro. Ini walaupun kecil-kecil kayak gini hafal. Karena sudah 1 jam diajarin. Sampai rumah ibu nanya, ngaji apa tadi? Bayaro. Kan paham orang tua. Oh bayaro. Mulai orang tua beraksi, malamnya anaknya diajarin. Besok kata Uma ngaji, sampaikan begini, soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Mulai, ingat nak, nanti ngomong begitu. Begitu masuk TPK, rame-rame murid teriak, sobaro. Kasihan guru ngaji. Padahal anak kita pengen baik loh Bapak Ibu. Coba kita berhitung. Artis itu Pak, Ayu Ting Ting, cuman nyanyi lagu Alamat Palsu 50 juta. Nggak nyampe 5 menit nyanyinya itu. Lesti Kejora ya. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilar, itu nyanyi 1 lagu Pak 50 juta, nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuma nyanyi 1 lagu, emang lagi santai. Saya aja bisa kalau gitu mah. 1 lagu 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal tuh Agnes Monica, Agnes Mo kata anak-anak remaja ini. 1 lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok kayak gini, nggak segitunya. Tapi yang kudu ikhlas ya Pak ya. Ya sobaro. Bukannya sobaro aja. Jadi balik lagi Bapak Ibu, apalagi guru ngaji kan. Makanya begini Bapak Ibu, saya ingin sumbang saran anak-anak kita biar barokah ilmunya, antar ke guru ngaji. Jangan suruh berangkat dewek. Pertamanya daftar Pak. Betul-betul kita sowan, betul-betul kita kunjung Pak Yai, Bu Nyai, Abah, Abi, Umi, ajengan, mohon titip anak kami. Tolong ajarkan Al-Quran dan ilmu diniyah yang lainnya. Kalau dia nakal marahin, jangan tersinggung loh Bu. Ibu-ibu muda zaman sekarang payah, anaknya dimarahin guru ngaji diberhentiin sama emaknya, jangan ngaji sama guru ngaji lagi. Tersinggung, kena marah. Anak saya nakal marahin, anak saya ngelawan gebuk pantatnya, kami orang tuanya ikhlas, yang penting pantatnya. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar Pak Ustadz, mungkin keturunan, nggak jauh beda sama mamanya, apalagi bapaknya tuh bebel bengal bukan main.
Ya kan turunan Pak. Makanya kalau anak geblek jangan dikampleng-kampleng ya. Wong nurun bapak sama emaknya. Walaupun kalau kata guru saya pada dasarnya nggak ada orang goblok, yang ada itu orang malas. Karena segoblok-goblok manusia kalau rajin ya pinter juga. Sepintar-pintar manusia kalau malas tambah narkoba, hancur juga. Maka antar ke guru ngaji. Ya kalau bisa pakai DP ke guru ngaji tuh. Nih Pak Ustadz, DP-nya 5 juta. Ada nggak yang kayak gitu? Boro-boro. Ya tadi suruh sahriyah 20.000 sebulan, komennya apa? Nggak ikhlas. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu niatkan biar barokah ilmu anaknya. Balik lagi, Nabi suruh milih susu atau khamar. Nabi pilihnya susu. Sekaligus ini pelajaran bagi kita, ternyata hidup ini wajib milih Pak. Hidup adalah pilihan dan jangan sampai salah pilih. Walaupun Nabi milihnya masih enak, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Alamatnya pasti, adresnya jelas. Persis kayak nyanyian zaman dahulu itu gimana? Madu, racun. Nyaut aja mama nih. Udah ajak nyanyi nyaut. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun? Hah? Nah, coba diulang lagi. Nabi dulu suruh milih susu atau khamar. Nabi pilihnya susu. Ibu-ibu kalau suruh milih susu atau khamar, milih mana? Susu. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu apa di racun? Bingung mama nih. Milih di madu makan hati. Milih di racun mati. Gugah gawah kata orang Lampung. Balik lagi Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Selama pilihannya bisa dipilih enak. Yang repot itu kalau nggak bisa dipilih. Talbis, campur. Susu campur khamr, nggak bisa dipilih. Madu campur racun. Kopi campur sianida. Ibarat bensin campur air. Kan repot. Bensin campur air, diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Enggak ada benernya. Yang lebih bahaya lagi talafi Pak. Apa talafi? Kamuflase, nipu. Tampilannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Nipu. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Gak ada Pak Waluyo enggak ya? Waluyo itu wajah lugu hati buayo Pak. Tapi maaf kalau ada Pak Waluyo ya. Itu mah Waluyo Palembang. Waluyo Jawa mah bagus. Tapi tampilan malaikat, dalamnya belis. Jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Gayanya islami tapi tukang caci maki iri dengki. Rajin ngaji tapi tukang ngerumpi. Ini di sana. Kalau di Sukajaya, insya Allah ada juga pusatnya. Gitu Bu. Kalau udah rajin ngaji mah jangan ngerumpi. Siapa sih manusia yang nggak punya kekurangan? Ya Pak ya? Ya semua orang punya kekurangan. Kiai punya kekurangan, ustadz punya kekurangan. Apalagi orang biasa Pak. Semua orang punya kekurangan. Makanya orang yang baik itu yang tidak pernah sibuk dengan aib orang lain. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Itu orang baik. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntungnya manusia yang sibuk betul dengan aib dirinya, tidak sempat dia ngurusin aib orang lain. Makanya dalam hidup bertetangga ini, apalagi kan padat-padat begini, rapat-rapat kita ini. Hidup bertetangga begini, saling membantu, saling berbagi, saling meringankan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi jangan suka ngopeni rumah tangga orang. Iya Pak ya. Nggak usah sibuk sama rumah tangga tetangga. Makanya Pak, ada kata-kata orang di pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak Bu?
Bacok orang, Pak, jangan macam-macam. Potol pala. Nah, artinya kita ini bersikap bijaksana saja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, naik mengangkasa ke langit dunia. Posisi Nabi bukan naik, dinaikkan. Posisi Nabi bukan berjalan, tapi diperjalankan. Fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutih alana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu saya langsung berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba bi wada'a li bi khair. Adam menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh Bapak Ibu. Waktu Mi'raj langit pertama, di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan putih. Kirinya hitam-hitam, kanan putih, kiri hitam. Nabi tanya, man haula ya Jibril. Mereka-mereka itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, yang sebelah kanan Muhammad. Arwah, ruh. Anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya juga. Amin. Yang sebelah kiri Jibril, arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Makanya Nabi diajak kunjung ke surga, ke neraka juga. Atola'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, kata Nabi, dan aku lihat sebagian besar penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Makanya orang fakir masuk surganya duluan. Amin. Yang kaya belakangan. Makanya Bapak Ibu yang sudah terlanjur kaya tapi pengen masuk surga duluan, jangan cemas. Hartanya kumpulin, kasihlah ke saya. Enak aja kata mama nih. Cuman begini, makanya kita ngaji nggak boleh satu hadis ya. Di hadis yang lain boleh kok Pak kaya itu. La ba'sa bil ghina limanit taqo. Nggak apa-apa orang bertakwa itu kaya. Kiai kaya bagus, ustadz kaya bagus, biar enak ngerumat santrinya. Orang bertakwa kaya bagus, musola orang bertakwa kaya yang bangun, masjid-masjid orang bertakwa kaya yang bangun. Orang bertakwa kaya bagus. Walaupun as-sihhatu limanit taqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Enggak ada yang bisa mengalahkan nikmat sehat, betul enggak Pak? Sugih, kaya raya, rumah mewah bertingkat, mobilnya 4, biniknya 1 aja ya Pak, banyak kamar. Cuman begini, walaupun sugih kaya raya tapi penyakitan gak enak. Makan nasi takut, sayur santan takut, sambal terasi pedes takut, ikan asin, sate kambing takut. Ketiban makan tiwul. Udah dulu itu Pak yang nggak kebeli beras makan tiwul. Zaman sekarang jajal ke rumah makan yang ada menu sego tiwul. Orang kaya semua yang mesen. Yang melarat rumah gedek, geribik, lantai aja masih tanah, atap aja bocor. Tapi kalau makan nasi 3 kali nambah 3 piring. Sayur nangka santan kental. Lauknya ikan asin, tanjan sepiring. Sambal terasi pedas. Lalapnya pete, jengkol, jaling. Kata orang Semendep, petai, jehing, kabau. Makan bersimbah keringat. Duduk di teras, ngudut ji Samsung. Mantap, sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Allahumma amin. Selanjutnya kata Nabi, wa talla'tu finnari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka dan aku lihat rata-rata penghuninya perempuan. Bu, waduh ini bahaya ini. Perempuan, wadon. Apa sebab perempuan banyak masuk neraka? 1, perempuan kurang syukur sama lakinya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dia dipeluk-peluk,
Tapi kalau sampai laki lagi nipis, lakinya megang, bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Tak ajarin ya Bu, biar masuk surga nih. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Iya dong Pak, sekali-kali lagi ada duit kan? Lagi ada duit, Mama, istri di dapur, ada apa Papa? Ya iya dong, walaupun di Sukajaya manggilnya Papa Mama ge. Biar keren dikit. Duduk dulu Mama. Apa sih Papa? Rogoh kantong kanannya Pak. Rogoh banting di meja 15 juta. Jeleger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat beli beras, bayar listrik, bayar gas, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan Tupperware, cicilan seragam pengajian. Udah lunas belum Bu seragamnya itu? Udah ya. Kata laki, cukup Mama. Cukup Papa sebulan, malah bersisa. Kalau ada sisa, ambil sama Mama. Alhamdulillah gitu Pak. Ada sisa jangan diambil lagi. Dikekap sama bini ke dapur, duit 15 juta. Kata laki, nanti dulu Mama. Masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri ya Pak. Ambil lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Bawa ke Transmart atau Mall Bumi Kedaton. Jangan pulang kalau nggak habis. Itu luar biasa Pak. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Goncang Sukajaya ini Pak kalau ngimpi semua. Tapi kalau ada ya jangan pelit. Karena yang namanya istri berapapun dikasih diterima. Betul nggak Bu? Yang namanya istri itu paling sebel sama laki yang ngasihnya dikit, pelit dan suka mengungkit-ngungkit. Ada nggak sih yang kayak gitu? Yang mana Bu? Udah ngasih dikit, pelit, suka ngungkit-ngungkit. Sebel banget rasanya. Saya kasih tahu sama bapak-bapak ini, ingin istrinya taat, ajarin. Betul nggak? Ingin istrinya baik, contohin, jangan ngomong doang. Ingin istrinya tenang, nafkahin, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju nggak Bu? Tepuk tangan. Payah kata bapak-bapak. Ya iya dong. Jangan cuma ngelirik bini tetangga. Ya dandanin bini dewe. Betul nggak Bu? Ya iya, semua itu cantik butuh modal ge. Ya kalau bedaknya yang murahan ditaruh di pipi, persis kayak orang kurapan. Makanya pakai skincare ge Pak, yang mahal-mahal tuh. Tapi kalau sudah nenek-nenek jangan kebanyakan tingkah Bu. Udah tua nenek-nenek, ini nenek pakai skincare tapi bau fresh care. Nggak pas itu mah. Yang proporsional saja. Yang kedua, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan ngelawan suami. Nah hati-hati nih. Sepintar apapun perempuan, setinggi apapun karirnya, gelar kesarjanaannya, mungkin penghasilannya lebih besar daripada suaminya, wanita tak dibenarkan melawan suami. Perempuan kalau pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka gampang Bu, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Gak usah bayar kaplingan di neraka itu. Enak. Saya nggak mau menghakimi ibu-ibu lah. Kalau urusan surga, perempuan duluan masuk surga daripada laki-laki loh Pak. Karena perempuan hisapnya nggak banyak. Yang banyak tuh kita ini Pak hisapnya. Ibarat kata laki-laki 99, perempuan cuma 1 pertanyaannya. Nggak banyak. Kalau cuma cari pahala gampang perempuan, ibu-ibu nyucup tangan suami nih. Ingat, cium tangan suami begini caranya. Jangan pakai jidat, ibu jenong. Jangan pakai pipi nanti ngebakpau.
cium, emah. Sekali ibu-ibu cium tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam. Kayak patat wajan itu persis Hajar Aswad. Makanya adik-adik ini kalau nanti cari laki ya, cari yang hitam aja sekalian. Biar ngepasin Hajar Aswad. Makanya kalau kita belajar bab fadilah ya Pak, perempuan kan nggak disunahkan cium Hajar Aswad. Yang sunah itu kan laki-laki. Mengapa perempuan nggak disunahkan cium Hajar Aswad yang di Ka'bah? Karena cukup nyucuk tangan suami. Cetok, punggung telapak. 70 kali cium Hajar Aswad. Enak. Ibu-ibu nyuci baju suami, 1 lembar baju 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya khusus baju suami jangan pakai mesin cuci. Jangan kirim ke laundry. Jangan suruh bibi tukang cuci. Kalau kamu semua silahkan cuci yang lain, tapi khusus suami cuci sendiri sama istri. 1000 pahala 2000 dosa. Itu 1. Gimana kalau 10, Pak? 2 celana dalamnya. Enggak ibu-ibu, bapak-bapak ini celana dalam ganti gak sih? Ya kalau sehari 24 jam 1 aja Pak, budikan loh, jangan macam-macam. Enggak ganti-ganti, jorok. Jadi 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja panjang, yang keenam kemeja pendek, yang ketujuh koko, yang kedelapan sirwal celana pendek, yang ke-9 celana panjang, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci pakaian suami sehari, ibu-ibu dapat 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju aja. Habis bener. Nyuci baju. Tanpa harus sholat taubat loh Pak, nyuci baju udah habis. Enak perempuan itu. Ustadz, bajunya sudah bersih semua. Yang bersih cuci lagi. Mubadir amat. Nah, kalau takut mubadir ada caranya Bu. Tanya suami, Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan dia Pak? Ternyata nyuci kolor. Enak kan? Makanya orang Islam itu enak banget, cari pahalanya enak dan dihapuskan dosa-dosa. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi sedikit lagi, naik ke langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Naik ke langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Habis itu kata Nabi, saya dibawa ke Sidratul Muntaha, kampung malaikat. Jadi kalau ditanya di mana kampung malaikat, Sidratul Muntaha. Tempat tinggalnya Jibril pas di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha kata Jibril, stop Muhammad, saya berhenti di sini, kamu lanjut dewek. Kata Nabi Jibril, nggak berani saya naik kemana sendirian. Kata Jibril, innaka akrama 'alallahi minni. Sesungguhnya engkau Muhammad lebih dimuliakan Allah daripada saya, kata Jibril. Kamu boleh naik ke sana, aku nggak boleh. Tempat yang tak pernah dikunjungi makhluk Allah, Pak. Malaikat aja nggak boleh naik. Itu komandan malaikat loh, Jibril itu. Panglimanya malaikat, nggak boleh naik. Apalagi malaikat yang lainnya. Hanya Nabi yang boleh naik. Tempat yang sangat tinggi, tak bisa digambarkan. Sampai di sana Nabi ditarik ke atas, Pak, kayak naik lift itu. Sampai di tempat yang sangat tinggi, kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Nabi duduk iftiras begini. Duduk tasawuf awal ya, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apal, Bu? Bacaan tahiyat. Nanti ketemu Allah itu yang diucap ya, Pak. Jangan sampai pas ketemu Allah di hari kiamat, assalamualaikum ya Allah. Kurang ajar bener itu. Itu suul adab tuh, jangan-jangan. Sama Allah nggak boleh ngucap salam, nggak boleh. Mengapa nggak boleh? Ya Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika ya'udu salam. Salam itu ya Allah itu sendiri soalnya. Maka Allah nggak boleh didoakan selamat.
Masa sama Tuhan kita, selamat ya Tuhan. Nah, itu kurang ajar namanya itu. Nggak boleh. Makanya kita habis sholat, Allahumma antas salam. Mengakui Allah itu assalam. Makanya kalau habis sholat, dikiran ge. Orang Allahumma antas salam, kita Allahumma lantas jalan. Dikiran. Dikir jahar itu, Pak, itu sunnah. An-naruf as-sauti bidzikri hina yang syarifun nasu minal maktubah kana ana ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngangkat suara jahr barang-barang zikir ba'da sholat ketika orang-orang selesai dari sholat fardu 5 waktu, kana ana ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di Masjidil Haram, sunnah di Masjid Nabawi yang sekarang ditinggalkan di sana tapi diamalkan di Indonesia. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim nomor hadis 583. Wahabi ngomong bid'ah itu, Pak. Wirid-wiridan kita habis sholat itu payah Wahabi itu. Makanya jangan dikasih angin pokoknya. Ngelunjak deh kalau dikasih angin. Iya, kalau di Waiguba aman Wahabi, tengah kota. Waduh, Bapak Ibu, azan sekali, tarawih 11 rakaat. Ini berapa rakaat ini? Bagus ya. Tarawih 11 rakaat 4-4-3, Pak. Formasi main sepak bola. Jadi tarawih yang 11 rakaat 4-4-3 itu hanya ada di Indonesia Raya tercinta ini. Di Arab mah nggak ada, Pak. Masjidil Haram 23 rakaat sama witir. Masjid Nabawi 23 rakaat sama witir. Itu pun masna-masna, dua-dua. Ini mereka 4-4-3. Ya tadi formasi Barcelona itu. Main sepak bola itu namanya. Masya Allah. Jangan dibikin-bikin dewek agama ini. Ada ketentuannya. Makanya tadi, kita ini ilmunya bersana. Nah mereka itu langsung Quran hadis. Makanya salah. Salah paham, gagal paham, sesat paham. Karena mereka sama sekali tidak menghormati para ulama. Jadi balik lagi Bapak Ibu, Allah menjawab ucapan penghormatan Nabi. Apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah kepada Nabi. Nabi jawab lagi, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi nggak berani ngucap Assalamu alaika ya Allah, tapi Assalamu alaina, keselamatan itu untuk kami ya Allah. Wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang solih. Asyhadu an la ilaha illallah, ngangkat tunjuk. Nah, versi madhab Syafi'i. Dua macam, Pak. Tangan menghampar. Begitu syahadat ngegenggam, illallah ngangkat. Yang paling banyak masyhur dari awal tangan ngegenggam, jempol ketemu jari tengah, ngegenggam, tunjuk di bawah. Begitu illallah ngangkat. Ini madhab Syafi'i. Ini yang kita umum amalkan di Indonesia. Syafi'iyah begitu. Versi Imam Hanafi nggak begitu, begini. La ilaha illallah turun. Nafi ngangkat, isbat turun. Nggak digenggam tangan. Imam Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, sampai Turki banyak yang kayak gitu. Versi ketiga Imam Hambali, dari at-tahiyat udah ngangkat, puing. Makanya orang Muhammadiyah dari at-tahiyat udah ngangkat, karena dia Hanabilah, madhab Imam Hambali. Versi keempat, ini paling dikit pengikutnya, Imam Maliki. Imam Malik ngangkat, goyang ke kanan ke kiri, tak, tak, tak. Tapi pelan, tak, 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 tak. Cuman yang nyontoh salah. Mesti kalau Imam Malik kan kanan kiri, dia enggak, atas bawah. Wong 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 wong. Begini. Ada yang muter-muter, wong wong wong, begini. Itu madhab Maliki, cuman jangan aneh-aneh lah, Pak. Ikutin aja yang biasalah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Makanya ada kawan saya merantau jauh, selama di kampung nggak pernah sholat. Tiba-tiba habis merantau pulang kampung, rajin sholat. Ternyata hijrah nih kawan. Hijrahnya sama Wahaboy, nggak hijrah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu sholat di kampung digoyang-goyang.
Anaknya kan nggak pernah lihat, ditangkap sama anaknya. Oke. Goyang-goyang lagi, tangkap lagi. Selesai sholat mungkin kesal si bapak, digebuknya anak. Pak tangkis, jangan digebuk dong, kata saya. Yang salah bukan anakmu. Orang sini nggak biasa ngeliat yang begini-begini. Makanya anakmu nangkep. Untung nggak ketutupan sarung. Ya kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang, Pak? Kan orang jadi pikir nggak enak. Terus saya ingin luruskan yang sederhana-sederhana Bapak Ibu. Contoh ngangkat tangan. Ngangkat tangan cuma ada dua versi. Imam Syafi'i, jari mekar, nasyara asabi'ahu, jari mekar. Penjelasan detail betul. Kalau Imam Nawawi itu wa ibhamahu syahmata udunai, jempol ke tempat anting-anting. Begini, telapak tangan ngadep ke kiblat. Siku diangkat, kelek dibuka. Cuma kalau dalam shop jangan gini bener, Pak. Muka orang di samping kita itu nggak enak nantinya. Tarik dikit ke badan. Tapi kalau perempuan, kalau kita baca Fathul Qorib, perempuan harus dirapatkan. Berarti sikunya tarik ke dalam begini, ke perempuan. Ada yang nanya, Pak, kok laki begini perempuan gini? Ya mungkin kelek perempuan lebih bau. Oh, guyon ya Pak, guyon ya Bu. Ya karena perempuan harus lebih rapat dari laki-laki. Jarak antara tumit ke tumit, kalau laki-laki bisa sejengkal. Tapi kalau perempuan sekepelan saja. Karena perempuan tidak boleh terlalu lebar. Begitu pun cara sujud,